Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kuto Prek Tutorial Excel. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang fungsi VLOOKUP dan fungsi HLOOKUP. Fungsi VLOOKUP sama HLOOKUP ini paling banyak digunakan dalam pengerjaan pengolahan data Excel ya, paling banyak lookup dan HLOOKUP. Konsepnya sih cukup simpel ya. Kalau saya terjemahkan itu, kalau VLOOKUP itu kayak mengambil data dari kiri ke kanan, lalu HLOOKUP dari atas ke bawah. Konsepnya seperti itu aja. Jadi kita tarik data dari kiri ke kanan, itu VLOOKUP. Kalau HLOOKUP dari atas ke bawah, seperti itu. Nah, langsung aja ya ke contohnya biar lebih mudah. Kita contohnya di sini teman-teman, saya buat data ya. Fungsi tentang daftar gaji pegawai PT Bahagia. Saya di sini kategorinya adalah golongan 1A, 2A, 1C, 2B sampai 3A. Nama karyawannya nih ya, ada Eko Rina, lalu gajinya, gaji pokok, tunjangan, uang makan, transportasi, total gajinya berapa. Nah, di sini yang saya tanda tanya ini ya. Nah, ini tanda tanya gini teman-teman. Nah, ini tanda tanya semua. Jadi berapakah golongan 1A dengan nama Eko, total gajinya berapa? Nah, itu adalah ibaratnya kertas kerjanya. Kertas kerjanya itulah saya butuh apa? Kertas kerjanya. Berarti saya butuh database-nya. Database-nya spesifik kemana? Spesifik ke golongan. Nah, golongan itu yang mendeskripsikan berapa gaji yang akan didapat. Total duit yang mau didapat. Ya, contoh nih. Golongan di sini ada, saya punya tabel gaji golongan. Gaji golongan ada 1A, 1B ya, sampai 3C. Ini skema gajinya seperti ini. Lalu transportasi, ini biaya transportasi. Jadi fee untuk transportasi ya, ini segini ya, per golongan. Nah, sekarang bagaimana caranya? Caranya mudah teman-teman. Teman-teman tuh sangat mudah sekali caranya. Tinggal sama dengan VLOOKUP. Buka kurung. Lookup value-nya apa? Yaitu value yang akan di lookup ya. Yang akan menjadi dasar yang di lookup itu apa? Nah, ya di sini saya ambil sel B6. Oke, B6. Lalu koma lagi. Table array-nya apa? Table array itu berarti database yang akan ditarik ke sel D6 ini. Dengan dasar, ya jangan lupa. Ini kan kita harus menerjemahkan dulu spesifik service yang kita pakai apa ya, kategori yang kita pakai apa ya. Di sini saya pakai kategori apa? Kategori golongan. Berarti di sini saya ngambil ranknya golongan juga. Sel A14 sampai berapa nih teman-teman nih? Sampai D22 ya, D22 ya. Lalu jangan lupa dikunci F4. F4 tuh kunci semuanya, kunci kolom, kunci semua. Lalu kolom indeksnya berapa? Nah, gaji pokok kolom indeksnya yaitu kolom indeks tuh kayak ibaratnya dia kolom keberapa dari database tabel array. Dari tabel array ini dia kolom keberapa. Kalau di sini kan kolomnya ini tabel array-nya ya, tabel array dari sel A14 sampai D22 lah. Kolom indeksnya itu adalah keberapa? Kedua. 1, 2. Nah, ini ya 2 ya. 2. Lalu rank lookupnya oke, true 0 ya, tutup kurung. Udah dapat hasilnya tuh 2 juta toh. Gaji pokoknya 2 juta. Oke, lalu kita kontrol copy, kita tarik ke bawah. Udah tuh. Nah, gaji pokok ini baru dapatin gaji pokok. Nah, di sini nanti saya akan nunjukkan dua cara. Ada cara yang lebih simpel lagi dan ada cara yang, kalau ini saya nunjukkan yang lebih yang rada ribet sedikit sih. Tapi rada lama sedikit sih. Nah, di sini gaji pokoknya ya, teman-teman, ini di copy di dalam sini nih, kopinya nih. Ini copy, Ctrl C, lalu escape. Lalu di sini di kolom E6 itu F2. Jadi dia copy ke teks di dalamnya itu loh. Nah, kenapa saya copy ke teks dalam? Karena gini, kalau ini saya copy ke kanan, hasilnya pasti NA. Nah, ini NA, ini juga hasilnya NA. Kenapa NA? Karena dia di sini nggak saya kunci. Jadi nanti saya tunjukkan gimana kalau saya kunci otomatis. Jadi nggak perlu seperti yang ini nih, cara yang beda ya.
Nah, nanti di sini itu sel C6, dia kan ke C6, padahal sebelumnya berapa? Sel B6, beda. Tuh. Nah, makanya tadi saya lakukan apa? Saya lakukan copy yang di dalam selnya ini, di dalam teksnya ini tuh. Ctrl C, kan kelihatan tuh yang di blok tuh. Nah, di sini klik. Nah, caranya apa? Ke sini, masukin ke dalam sini, Ctrl V, enter, sudah. Ini juga Ctrl V. Nah, ini juga. Nah, ini nanti yang transportasi ini beda nih, lookup ya. Tinggal copy. Kenapa kok hasilnya masih 2 juta nih ya? Ternyata hasilnya masih 2 juta. Berarti apa? Berarti salah toh? Ini harusnya kan 3. Ini kan kedua nih, harusnya kan 1, 2, 3. Tunjangan tuh di posisi ketiga. Kita ganti aja 3. Nah, seperti itu teman-teman. Berubah toh jadi 700.000. Lalu yang uang makan posisi 1, 2, 3, posisi berarti 4 ya. Oke, 4. Nah, berubah nilainya. Ctrl C, copy ke bawah. Udah dapat nilainya semua keluar ya, isi ya. Ini sangat mudah sekali sih. Tapi apa ya, banyak dipakai lah ini. Pokoknya ini banyak dipakai VLOOKUP. Nah, sekarang yang kedua adalah bagaimana cara menggunakan VLOOKUP. Ya, tadi seperti di awal saya pernah bilang ya. Kalau umpamanya VLOOKUP itu horizontal, ibaratnya horizontal, kalau VLOOKUP itu vertikal. Jadi gimana? Oke, langsung kita contohnya. Sama dengan VLOOKUP. Teman-teman pencet aja HL gini aja dah. HL gitu udah otomatis dia muncul VLOOKUP. Tinggal klik di sini. Nah, tinggal klik lookup value. Sama lookup value-nya apa? Yaitu data yang akan menjadi dasar nanti sebagai yang di lookup ya. Sel B6. Ya, sel B6, lalu table array-nya mana teman-teman? Nah, ini table array-nya. Tuh, ke bawah ya. Horizontal, vertikal ya. Jangan lupa dikunci F4. Lalu row index-nya. Nah, kalau tadi kan kolom indeks, sekarang ada row. Row berarti artinya dia itu ke row berapa. Data yang mau kita ambil tuh di row yang keberapa. Di row kedua jelas toh itu. Lalu 0. Apabila benar true, Ctrl copy. Udah selesai. Ya, PC ya. Kayak gitu. Terus ini tak lihatin ya fungsi VLOOKUP-nya. Ctrl copy, saya kopikan di sini. Ini dia VLOOKUP. Nah, cuma begini aja. Kayak gitu. Oke. Ini tadi kan saya bilang saya akan menunjukkan cara yang kedua. Kalau yang cara kedua ini kalau datanya banyak ya, kita ini cara kedua ini lebih enak sih, tapi lebih ribet dalam menyusunnya dulu ya. Tapi lebih enak, kita contohkan ya. Sekarang gini, logikanya satu teman-teman. Logikanya gaji pokok itu adalah yang kedua, tunjangan yang ketiga, uang makan adalah keempat. Ya, kalau tadi kan kita masukin di dalamnya 2, 3, 4. Nah, ini di sini kita buat aja nih. Di sini aja 2, 3, 4. Oke, seperti itu. Nah, caranya gimana? Sama dengan VLOOKUP. Lalu lookup value-nya mana? Lookup value-nya tadi sel B6 ini ya, sel B6 ini ya. Table array-nya adalah yang ini, sel A14 sampai D22, lalu jangan lupa dikunci. Nah, di sini terus setelah itu, nah di sini nih, biar langsung aja sekalian ya. Nanti aja. Nah, B6 terus ini komanya. Kolom indeksnya yang ini ya, sel D3 kolom indeksnya. Kalau kolom indeksnya tadi kan kita buat tulisan toh, buat angka 2, 3 ini nggak usah karena kita sudah punya pakai yang sel D3. Nah, klik lalu rank lookupnya 0. Oke, kita lihat aja muncul nggak nilainya. Tuh muncul sama 2 juta. Nah, cuman gini, hati-hati, tadi yang paling penting dalam rumus-rumus Excel itu adalah jangan lupa string. Kalau perlu di string ya di string, kalau enggak ya enggak gitu. Contoh nih, ini saya nggak melakukan string ya, ini hasilnya 2 juta. Saya kontrol copy, saya pindah ke sini, hasilnya NA. Saya ke sini, hasilnya NA. Saya ke sini, hasilnya juga RF ya. Kenapa? Karena ini, kalau ini saya ke sini, ini kan saya nggak kunci nih teman-teman, C6 nggak saya kunci, E3 saya nggak, B6 saya nggak kunci, D3 saya juga nggak kunci. Otomatis kalau nggak dikunci, dia akan lari ini awalnya ya, C B6 ya sama D3. Terus sekarang jadi apa? Coba jadi apa nih? Oke, jadi C6 sama E3, lari dia. Kayak gitu lah. Oleh karena itu biar simple kita kunci lah sel B6. B6 itu yang kita butuhkan apa? B6 itu yang kita butuhkan dia bisa
row, bisa turun row-nya, tapi dia tidak bisa pindah kolom. Berarti artinya apa? Kalau kayak gitu berarti yang kita kunci kolomnya, ya, kolomnya. Oke, kolomnya berarti di mana? Di depan sini. Kasih tanda string, kunci. Oke, setelah yang kedua yang harus dikunci adalah sel D3. Ini D3. D3 itu konsepnya apa? Konsepnya tidak boleh turun ke bawah, tapi harus ke kanan. Harus ke kanan, harus ke kolom, tidak boleh row-nya itu tidak boleh turun. Nah, kolomnya itu boleh pindah ke kanan atau ke kiri. Lah, caranya gimana? Berarti itu yang harus kita kunci adalah row-nya. Nah, kalau mengunci row itu di sini nih. Nih, ini kelihatan ya teman-teman ya. Kita kunci kasih string enter. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Bener apa enggak? Tinggal kontrol copy, wah diginikan aja nih wis langsung. Nah, 7720. Oke, kita buktikan hasilnya bener apa enggak ya. Ya, golongan 3A, Indra itu ternyata masuk dalam jabatan golongan 3A dan dia mendapatkan total gaji 7.720.000. Kita buktikan benar apa tidak. Golongan 3A ini gaji pokok, lalu ditambah tunjangan, ditambah uang makan, lalu ditambah mana lagi ya teman-teman ini ya. Ya, oke. Sama. Cuman satu, belum tentu. Satu lagi deh. Golongan 2B ini dia. 4 juta ya, ditambah tunjangan, tambah uang makan, tambah 2B 180.000. Wow, udah 2. Nah, kalau udah 2 udahlah mewakili semuanya, pasti benar lah. Kayak gitu. Nah, nanti kalau umpamanya nggak mau kelihatan, ternyata nih kita nggak mau kelihatan nih ininya nih. Ya, tinggal gampang, nggak usah susah-susah, kita kasih ini, udah nggak kelihatan toh. Kayak gitu. Selesai sudah, gampang. Nah, jadi ya, tutorial VLOOKUP HLOOKUP ya seperti ini ya, mudah dipelajari dan banyak digunakan dalam pengolahan Microsoft Excel. Oke, demikian tutorial dari saya, semoga bermanfaat tutorialnya. Salam kutoprek tutorial Excel.